Kita mengonsumsinya siang malam, tapi kamu pernah penasaran nggak sih siapa penemu makanan ini? Yang aku maksud itu adalah sandwich. Satu teori mengklaim bahwa ada seorang pria bernama John Montague, juga dikenal sebagai Earl of Sandwich keempat, yang hidup sekitar tahun 1700-an. Pria itu nggak suka menyela apapun yang sedang dilakukannya, jadi dia menemukan produk yang sekarang terkenal ini. Dengan begini, dia nggak perlu istirahat untuk makan. Temuan cerdas lain dalam dunia kuliner yang mungkin bakal nggak kebayang kalau sekarang nggak ada adalah pizza. Meski kebanyakan orang tahu dari mana asal pizza Hawaii yang diperdebatkan banyak orang sebenarnya berasal dari Ontario, Kanada. Seorang imigran Yunani bernama Sam Penopoulos menemukan resep ini di tahun 1962. Kamu nggak ngira salad ini sering dimakan Kaisar Romawi, jadi dinamakan salad Caesar kan? Jelas bukan begitu ceritanya. Suatu ketika dalam peringatan kemerdekaan Amerika tanggal 4 Juli, seorang koki asal Italia bernama Caesar Cardini mendadak kehabisan makanan. Karena dia terpaksa harus tetap menghidangkan makanan kepada tamu-tamunya, akhirnya dia menggabungkan bahan apa saja yang dia punya dan membuat salad. Apa upayanya berhasil? Pastinya. Sumpit jauh lebih tua dibanding garpu yang mungkin kamu pakai tiap hari. Persisnya sekitar 4.500 tahun lebih tua. Meski sudah dicuci, konon orang dilarang berbagi sumpit. Katanya kamu bisa ketularan aspek kepribadian orang yang memakai sumpitmu sebelumnya. Item mode paling serbaguna yakni celana jeans biasanya punya saku mungil di bagian depan. Saku ini didesain untuk menyimpan arloji saku. Arloji semacam ini mungkin udah nggak ngetren lagi sekarang, tapi saku itu tetap ada. Mumpung lagi ngebahas mode nih, pom-pom di bagian atas topi kain sebenarnya ada tujuannya loh. Dulu pom-pom dipakai oleh para pelaut agar kepala mereka nggak terbentur langit-langit rendah kapal yang mereka naiki. Katanya pom-pom udah ada sejak zaman Viking, tapi rasanya sulit ya membayangkan Ragnar Agung memakai pom-pom di kepalanya. Hal pertama yang dilakukan orang setelah membeli pakaian biasanya memotong label yang berada di dalamnya. Label ini sering bikin kamu nggak nyaman kan? Kadang bahkan bikin gatel. Toh isinya cuma simbol-simbol doang. Tapi simbol itu sebenarnya memberikan banyak informasi berguna yang bisa membantu supaya pakaianmu awet lebih lama. Kamu bisa menemukan petunjuk mencuci atau menyetrika di label ini dan pastikan untuk melihat label itu sebelum melemparkan pakaianmu ke dalam mesin cuci. Ada alasan kenapa ballpoint didesain dengan lubang ditutupnya. Lubang itu memiliki fungsi yang sangat penting. Kalau tutupnya nggak sengaja tertelan, lubang ditutup tetap bisa mengalirkan udara dan nggak menutup saluran napas sepenuhnya. Ini akan mencegahmu tersedak loh. Entah alergi atau enggak, pasti kamu belum tahu kalau kacang tanah sebetulnya bukan kacang. Menurut klasifikasi ilmiahnya, sebenarnya kacang tanah adalah legum atau polong-polongan. Yang cukup membingungkan, kita mengenal almond, walnut, pistachio, dan mete juga sebagai kacang, tapi secara teknis mereka adalah biji. Kabel USB sekarang sudah jadi benda yang gak asing lagi di setiap rumah. Yang menarik, logo USB kecil itu ternyata punya cerita tersendiri loh. Meski masih banyak diperdebatkan di dunia maya, logo itu umumnya dipercaya mirip Trisula Neptunus yang bertujuan untuk melambangkan universalitas dan keserbagunaan. Kita butuh garam untuk membumbui makan malam kita, untuk alasan kesehatan, dan yang paling penting, untuk keripik dan popcorn. Tapi di era Romawi kuno, garam begitu penting sampai-sampai dipakai untuk mata uang. Katanya sebagai imbalan jasa mereka, beberapa warga Roma dibayar dengan garam. Apa dari sana ya asal kata bahasa Inggris salary yang berarti gaji itu? Kita juga mengenal kata buttermilk atau susu mentega. Tapi cairan ini sebenarnya nggak mengandung mentega. Setidaknya seringnya begitu. Kalau kamu ngikutin resep tradisionalnya, buttermilk adalah hasil yang didapat kalau kamu mengocok mentega. Inilah fakta tentang kucing yang mungkin belum pernah kamu dengar. Jari kucing di kaki belakang cuma ada 4 dan di kaki depannya ada 5 jari. Jumlah jari di kaki kucing ini dipercaya bisa membantu kucing untuk berlari lebih kencang dan menambah kelincahannya. Keren! Bubble wrap yang sekarang banyak dipakai untuk mengemas barang, ternyata awalnya didesain sebagai wallpaper. 2 insinyur yang menemukan ide ini ingin membuat tekstur wallpaper yang beda. Tapi produk ini nggak sepopuler yang diharapkan.
Jadi waktu perusahaan IBM harus mengirimkan komponen komputer rapuh, bubble wrap dialihfungsikan. Sekarang bubble wrap jadi kemasan yang kita kenal dan kita sukai. Dan memencet gelembung bubble wrap untuk meredakan stres, itu jelas bonus yang seru. Perangkat komputer yang dipakai untuk menggulir tanpa henti disebut mouse atau tetikus. Dan kedengarannya pas sih, sebab gerakannya cepat, kecil, dan kabel yang menghubungkannya ke komputer mirip ekor. Tapi awalnya, benda ini dinamakan turtle atau kura-kura. Ini karena bagian luarnya yang keras menyerupai tempurung dan bagian bergerak ada di bawahnya. Meski kebanyakan bahan makanan dijual dalam bungkus plastik, roti dan kue pastry seringnya dikemas dalam kantong kertas coklat. Alasannya ada dua. Karena makanan yang dipanggang semestinya dikonsumsi dalam beberapa hari dan menyimpan roti dalam plastik bisa mengubah rasa dan teksturnya. Alasan kedua, kemasan kertas memungkinkan udara mengalir dengan merata. Ini membantu menjaga kesegaran roti untuk sementara waktu. Pound cake dinamakan demikian karena resep aslinya membutuhkan 1 pound dari masing-masing bahan, yakni mentega, tepung, gula, dan telur. Perbandingan ini memastikan konsistensi unik kuenya dan kayaknya bakal jadi kue yang banyak ya. Iya, gak heran kue itu dimaksudkan untuk dimakan dalam rentang waktu lama. Masih soal kemasan, kita tahu jeruk dijual dalam kemasan jaring merah, sedangkan lemon memakai jaring hijau. Nah, ini bukan sembarangan loh. Warna jaring dipilih untuk menonjolkan warna buahnya dan bikin kamu jadi lebih tertarik untuk membelinya. S3 marketing nih kayaknya. Ada juga cerita menarik di balik pensil yang biasa kita pakai. Sebagian besar pensil warnanya kuning dan warna yang dipilih ini bukan tanpa sengaja. Pensil mengandung grafit dan ketika pensil mulai diproduksi massal di awal abad ke-20, jenis grafit terbaik ada di Cina. Dan karena kuning adalah warna bangsawan Cina, kebanyakan pensil dicat kuning untuk menunjukkan asalnya. Apa kamu pernah kepo kenapa sumbu lilin berada di tengah stoples lilin? Hal ini dilakukan supaya lilin terbakar secara merata. Kalau sumbu nggak berada di tengah, kamu nggak akan bisa memaksimalkan masa pakai lilin. Bahkan mungkin lilinnya bisa padam karena tetesan lilin yang jatuh ke apinya sendiri. Salah satu hal terbaik atau terburuk tergantung preferensimu tentang pergi ke bioskop adalah menonton trailer. Tapi apa kamu pernah penasaran kenapa kita menamakannya trailer? Itu karena awalnya trailer diputar setelah film dan cuplikan film ini mengikuti film utama. Suatu ketika operator film sadar kalau nggak banyak orang yang tetap di kursi mereka untuk menonton trailer. Jadi mereka mulai memutarnya di awal film. Tapi nama trailer sudah terlanjur melekat. Penghapus ringnya warna-warni, bagian biru yang lebih keras didesain untuk jenis kertas yang lebih tebal dan kasar. Dan bagian yang pink lebih cocok dipakai pada kertas buku tulis klasik. Zaman sekarang kita memakai tisu dapur untuk hampir semua keperluan dapur, mulai dari membersihkan permukaan sampai mengeringkan buah dan sayuran. Tapi para koki dan orang-orang yang bekerja di industri makanan mengandalkan pemakaian bar mop towel semacam serbet. Alasan pertama, jenis lap ini bisa dipakai lagi dan ini bagus untuk lingkungan. Di samping itu, kamu bisa melakukan hampir apapun yang kamu butuhkan dengan serbet ini. Dari menarik loyang dari dalam oven sampai memegang gagang yang panas, begitu juga untuk mencacah buah sampai mengelap segala macam tumpahan.